Hai Leo, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Leo ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-pon. Kali ini kita mau membahas tentang karma kamu dan dia, karma yang menyakiti Leo, oke? Sebenarnya saya nggak terlalu suka ya, maksudnya dengan berbicara tentang karma yang menyakiti Leo, karena banyak yang minta gitu video ini dan ya saya bikinin. Tapi sebetulnya begini sayangku. Karma, mungkin kamu pengen gitu ya orang yang menyakiti kamu itu kena karma. Tapi ketika berlaku seperti itu kenapa saya kurang suka gitu membicarakan hal ini? Karena itu menempatkan kita seolah-olah dalam posisi sebagai korban. Dan perasaan sebagai korban itu kalau misalnya dipelihara, itu justru akan merugikan diri kita sendiri ya. Kita akan lihat mengapa di nanti dalam pembahasan selanjutnya. So, ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua dari kalian. Be wise and be smart sayangku ya. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Oke, Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan satu kedamaian, diberikan satu ketenangan, diberikan kebeningan batin, sehingga apapun masalah yang saat ini terjadi di dalam kehidupanmu, kamu bisa melihat solusi yang paling tepat untuk dirimu. Kepadamu diberikan proses kreatif, sehingga kamu bisa berkarya, bisa bekerja, dan rezeki datang ke dalam kehidupanmu, uang berdatangan dengan baik, secara terus-menerus dengan cara yang baik dan menyenangkan. Cinta datang dalam kehidupanmu sesuai dengan besarnya cinta yang ada di dalam hatimu. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi sayangku ya, oke? Sadu, sadu, sadu. Oke. Well, we'll see. Karma dia yang menyakiti Leo. Nine of Swords here. Six of Cups. I see. Queen of Pentacles. Soal lengkap ini ya. Complete. The Devil. Dan terakhir di sini ada Four of Wands. Oke. Ya. Sebenarnya segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu tidaklah melulu adalah faktor eksternal atau disebabkan oleh orang lain. Ya. Kenapa dia menyakiti kamu? Kenapa dia datang dari dalam hidupmu? Semuanya ada maksud. Ada andil kita sendiri ya. Kenapa dia datang? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan kita? Namun satu hal, memang dia datang dalam kehidupan kamu, memberikan kamu pelajaran, dan itu adalah satu peran yang dia lakukan. Dan untuk perannya tersebut, karena begini ya, kalau misalnya bicara tentang karma berarti ada pelaku, ada korban. Itu adalah posisionalitas. Di sini kamu adalah korbannya dan dia adalah pelaku. Ya, pelaku sebelum dia menjadi pelaku, sebelumnya dia juga adalah seorang korban. Nah, begitu juga seorang korban, suatu saat dia bisa menjadi pelaku, begitu terus muter-muter. Nah, yang namanya karma seperti ini akan selesai ketika berhasil keluar dari kondisi pelaku dan korban. Dan kita lihat
Dia yang menyakiti kamu, apa yang terjadi? Nine of Swords. Dia sempat mengalami satu depresi. Tapi memang sekarang sudah enggak ya. Sekarang sudah enggak. Tapi dia sempat mengalami satu depresi berat. Ya, tentu saja karena keadaannya. Karena kondisinya, sekalipun saat ini dia sudah lebih kayak bisa menerima, lebih bisa legowo gitu, dan mengakui bahwa, oh ya, kesengsaraan yang terjadi dalam hidupnya saat ini itu adalah buah dari apa yang dia lakukan. Apa sih kesengsaraan apa aja, nanti kita akan lihat satu persatu. Tapi di sini ada Six of Cups. Ini berbicara tentang dia tidak bisa lepas dari masa lalu. Termasuk salah satunya adalah kamu. Ya, dia merasa bersalah di sini, dan di sini ada the devil. Dia merasa bersalah, tapi di sini dia mencoba untuk mengingkari sifatnya sendiri. Dia mencoba untuk denial, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya di dalam hatinya, jauh di lubuk hatinya itu dia merasa sangat bersalah. Ya, dan itu nggak bisa lepas. Sekalipun pikiran sadarnya mengatakan bahwa it's okay, nggak apa-apa kok. Aku nggak apa-apa. Dia pun juga nggak apa-apa. Tapi, nah inilah kerennya ya. Kerennya hati nurani itu nggak bisa dibohongin, nggak bisa disugesti. Aku tuh kadang-kadang kagum banget gitu sama Tuhan. Tuhan bisa menciptakan kompas yang benar-benar nggak bisa dimanipulasi sama manusia. Dan inilah yang dirasakan, sekalipun mungkin dia di luar kelihatannya cuek atau apa. Dalam hatinya merasa bersalah. Dan apa yang terjadi akhirnya? Karena rasa bersalahnya itu menghukum dirinya sendiri. Dan apakah yang terjadi dalam kehidupannya? Dia kesulitan finansial saat ini. Di sini ada Queen of Pentacles atau Queen of Coins dalam kondisi reverse. Dia mengalami satu kesulitan finansial. Lalu ada Four of Wands. Four of Wands dalam kondisi reverse ini berbicara tentang ketidakharmonisan. Mungkin saat ini kalau dia sudah memiliki pasangan, maka hubungan mereka tidaklah harmonis, ribut melulu ya. Ketidakharmonisan juga bisa terjadi dalam bidang lain, misalnya dalam partner, dalam pekerjaan. Ya, karena ya gimana, jiwanya nggak tenang, jiwanya nggak damai, dan itu mengundang konflik terus-menerus. Apalagi kira-kira yang terjadi saat ini di dalam kehidupan dia, yang menyakiti Leo. Dan dia belum bisa ikhlas loh, ya. Dia belum bisa ikhlas dengan apa yang terjadi. Dia yang nyakitin kamu, tapi dia marah. Dia yang marah, nah tuh kan. Dia yang melakukan, tapi dia yang marah. Jadi sebetulnya ada amarah di dalam dirinya. Amarah yang sangat, dia kayak seolah-olah dendam, tapi nggak ngerti ini dendamnya sama siapa apa. Ekspresinya itu akhirnya dia menyakiti orang-orang yang dia temui. Aneh ya? Iya. Ya seperti itu. Mungkin kamu berpikir, orang dia nyakitin kok dianya yang dendam, dia yang marah, gimana sih? Ya, energinya seperti itu. Namun saya lihat ini orangnya cukup berani, maksudnya cukup apa ya, jiwa untuk berjuangnya cukup tinggi, ya. Jadi sekalipun hidupnya dalam kesulitan seperti itu, dia tetap nggak menyerah. Hanya sayangnya, keberanian ini adalah keberanian yang tidak tepat, ya, keberanian yang salah. Maksudnya gimana? Keberanian yang salah. Dia beraninya tuh berani melawan. Bukan berani selaras dengan semesta, beraninya berani ngelawan. Semua diajak perang, semua diajak berantem. Ya, kalau seorang pemberani sejati, tentu saja dia tidak akan menyakiti kamu. Dia akan gentle datang kepada kamu, meminta maaf dan menjelaskan segalanya. Ya, mencoba mengklarifikasi semuanya, tapi dia tidak memiliki keberanian itu. Di lain hal, dia justru beraninya, sifatnya sepertinya kayaknya garang di luar gitu ya. Tapi sebetulnya itu bukanlah berani yang sesungguhnya. Ini berani cuman kayak semacam packagingnya doang gitu loh. Ya. Kayaknya seolah-olah pemberani pada di dalam hatinya itu coward, pengecut. Dan dia jelas-jelas melawan kehidupan. Apa yang dia lawan? Ora popo, katanya nantang.
ora apa-apa tuh. Aduh keceplosan. Nggak apa-apa maksudnya. Jadi nantang kehidupan. Aku bisa kok, bisa sendiri. Nggak apa-apa gitu. Tak hadapin. Nah, tapi tentu saja semesta kok dilawan. Ya mana bisa ya. Orang setiap kita tuh bagian dari semesta. Ciri-ciri orang yang seperti ini itu dia berani nantangin atau menyalahkan Tuhan. Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu kejam. Ya. Nah, memang solusi buat dia adalah dia saya lihat ini memang kalau misalnya dia mau apa ya, problema kehidupannya itu selesai, ya dia mesti datang kepada orang-orang yang dia sakiti dan meminta maaf. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan secara langsung, ya harus dilakukan secara kuantum. Tapi kalau misalnya bisa berkomunikasi, memang sebaiknya ya ketemu langsung ya. Dan ada kemungkinan one day, suatu saat kalau misalnya dia sadar dan mengerti akan prinsip tentang ini, tentang karma, dia akan datang kepadamu untuk meminta maaf. Oke, apalagi? Ya, memang dia harus belajar untuk bersabar, ya, mengelola egonya, dan itu sepertinya cukup sulit gitu untuk orang-orang seperti dia. Ya, dia pun juga mengalami patah hati, seperti di kartu ini Four of Wands ya. Ya, dia akan merasakan sakit sama seperti yang kamu rasakan. Ini kalau misalnya hubungan cinta mungkin ya. Kalau misalnya hubungan cinta mungkin dia ghosting kamu, mungkin dia meninggalkan kamu, mungkin dia menyakiti kamu. Dan satu hal yang sama, seperti sesuatu yang dia lakukan kepada kamu itu juga terjadi dalam kehidupannya. Hatinya patah. Mungkin saat ini kamu lihat dia sedang bersama dengan orang lain, but soon atau sesegera ini dia pun juga akan merasakan yang namanya patah hati. Dia akan merasakan yang namanya disakiti atau hati yang remuk itu seperti apa. Oke. Badai kehidupan terjadi dalam kehidupannya, namun ini saya bisa melihat dia mulai kayak semacam apa ya, kayak titik balik ya. Titik balik dia mulai menyadari kesalahan-kesalahannya, dan saya rasa mungkin suatu saat dia akan memohon maaf kepada kamu, Healer of the Ages ya. Mulai terjadi kesembuhan di dalam kehidupannya, dan ya one day mungkin suatu saat dia akan datang kepada kamu ketika gengsinya, ketika egonya itu sudah mulai hilang perlahan-lahan. Ya, selalu ada yang namanya sebab dan akibat gitu ya. Kenapa ini terjadi pada dia? Tentu saja karena memang ada sebabnya. Dan kalau misalnya kita balik kepada diri sendiri gitu, kenapa dia pun melukai kita? Tentu ada something di dalam diri kita yang perlu dibenahi. Itulah kenapa saya kurang suka bicara gitu tentang karma, karena orang itu cenderung menyalahkan pihak luar. Ini sedikit ini saya rasa penting gitu buat teman-teman. Teman-teman mungkin sering pengennya pokoknya karma dia yang dihukum, kita nggak usah. Nah, satu hal nih, kita memposisikan diri sebagai korban ya, sayangku Leo. Sementara dia yang berbuat jahat kepada kamu, menyakiti kamu adalah pelaku, bahasanya seperti itu. Padahal kedua-duanya itu sama-sama ego, ya. Dan perlu disadari bahwa sebetulnya problem emosional itu sudah ada di dalam diri kita. Dunia eksternal itu hanyalah alasan. Ya. Semua yang terjadi pada diri kita bukanlah transaksi dengan orang lain, masa lalu ataupun lingkungan. Semua peristiwa adalah konsekuensi diri dengan medan penarik yang lemah. Medan penarik yang lemah itu apa? Misalnya kamu sudah punya luka batin sebelumnya, atau misalnya kamu sudah memendam emosi yang tidak bisa keluar sebelumnya. Dan ini penting banget gitu ya buat kamu yang dealing dengan orang ini atau yang sedang mungkin merasa disakiti ya Leo ya. Maafkanlah dia yang menyakiti kamu. Berat Kak, gak terima gitu rasanya. Masa orang kayak gitu kok dimaafkan? Memaafkan orang lain itu bukan untuk kepentingan orang lain ya.
Ini untuk kepentingan diri kamu sendiri. Kenapa begitu? Yang namanya emosi-emosi negatif seperti marah, kebencian, apalagi sih? Kecewa. Emosi-emosi negatif itu ibaratnya racun. Kamu yang minum racun, tapi orang lain yang kamu harapkan untuk mati. Ya orang lain itu, si pelaku, dia juga minum racunnya sendiri sebenarnya. Jadi sama-sama, dia minum racun, kamu ikutan minum racun. Ya sayangku Leo, so apa yang harus dilakukan? Maafkan dia yang menyakiti kamu. Maafkan juga diri kamu sendiri. Karena dengan begitulah, maka jiwa kamu bisa lepas dari penderitaan. Oke? Orang-orang yang pendendam biasanya hidupnya pun kacau, kacrut, belgedes, gitu ya. Hidupnya pun kacrut. Biasanya kayak pelaku-pelaku yang dia masih nggak bisa memaafkan, itu bisa menjadi penyebab penyakit kanker. Terus kemudian finansialnya bisa ikut kacau. Kesehatan bisa terganggu. Many things. Psikosomatis ya. Banyak hal. So, Leo, untuk kebaikan diri kamu sendiri, maafkanlah dia yang sudah menyakiti kamu. Dan maafkan juga diri kamu sendiri. Dengan cara begitu, kamu bisa bebas dari samsara. Kamu bisa bebas dari penderitaan. Maafkan, maafkan. Tidak ada satu kesalahan apapun di muka bumi ini yang tidak dapat dimaafkan. Oke Leo, kurang lebih seperti itu. Jika kamu sudah melihat apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Jika readingan ini resonate dengan kamu, saya bisa minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, silakan nyalakan loncengnya karena Bunda sering banget live, dan pada saat Bunda live, kamu boleh nanya apa aja secara gratis. Well, oke Leo, milikilah hati yang damai, hati yang tenang, hati yang tersenyum. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, apapun yang orang lain perbuat terhadap diri kamu, semuanya hanyalah faktor eksternal. Jika di hati sudah damai, jika hati sudah tenang, maka faktor eksternal tidak lagi relevan. I wish you a good luck, Leo. Bahagia dalam cinta. Sadu, sadu, sadu. I love you. Bye-bye.